Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa corona seperti ini, hampir semua perusahaan asuransi berlomba-lomba untuk ingin tampil sebagai hero untuk masyarakat. Dan selain Allianz, banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan fasilitas tambahan. Saya tidak menyebutkan nama perusahaannya di sini karena tidak etis. Nah, di klub para miliarder yang saya ikuti, banyak sekali muncul obrolan di antara mereka tentang fenomena yang saat ini sedang menggejala para perusahaan asuransi pada banting harga. Bilangnya sih mereka memberikan manfaat yang lebih luas dan lebih dalam kepada masyarakat. Tetapi saya memaknainya adalah praktek banting-bantingan harga untuk menarik simpati. Nah, bermacam ragam pendapat terhadap fenomena ini. Ada yang gelisah, ada yang panik, dan ada yang biasa-biasa saja. Nah, inilah yang nanti akan membedakan kita masuk di industri ini di era yang mana. Kita sebagai employee, kita sebagai financial security. Wes angel. Kita sebagai financial professional consulting atau sebagai pebisnis. Tentu saja kalau kita sebagai professional financial consulting, maka harga itu bisa menjadi sesuatu yang sensitif. Kenapa? Karena fokus mereka adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat atau buat nasabah mereka. Tentu saja kalau kita merubah topi pikiran kita, topi kita ini kita ganti dengan bisnis, maka mau harga mahal, mau harga murah, itu bukan merupakan pondasi yang paling penting untuk mencapai sebuah kesuksesan. Karena barang yang paling mahal ada yang beli, barang yang paling murah pun ada yang tidak mau beli. Saya tetap menghargai apa pendapat dari teman-teman lainnya mengenai fenomena perusahaan asuransi pada banting harga dan memberikan manfaat yang berlebihan. Tetapi saya melihatnya bahwa manfaat yang lebih itu bisa berarti bersifat permanen, tapi bisa juga hanya merupakan sebuah gimmick yang itu tidak mempunyai planning jangka panjang. Jadi begitu orang tertarik, masuk, setelah itu ya programnya sudah tidak ada lagi. Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono. Berbeda dengan yang saya lihat di Allianz. Rata-rata produk yang dimunculkan oleh Allianz itu melalui satu proses pemikiran dan analisa market yang sangat dalam. Sehingga saya nggak pernah menjumpai itu produk asuransi itu baru launching 1 tahun terus kemudian tidak ada lagi. Karena bukan merupakan produk promo. Anda tahu ya bedanya antara produk promo dengan bukan produk promo. Yang kedua, bahwa ternyata kalau kita cek di situs-situs browser atau Google, banyak sekali yang banting harga itu tidak menambah market lebih besar. Boleh dicek. Banting harga, market tidak naik. Harganya naik, marketnya malah tambah membesar, itu juga banyak sekali. Nah, teman-teman semua, bahwa kalau kita belajar dari konsep dasar tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, people don't buy for, orang tidak membeli dari alasan rasional mereka, tetapi orang membeli dari alasan yang sifatnya emosi. Jadi selama hubungan kita dengan nasabah itu memang dibangun dari hubungan hati, maka mau tempat lain harganya lebih murah, itu tidak akan membuat mereka itu berubah berpikirnya. Kau ini cari siapa? Mungkin berubah sebentar tapi akan balik lagi. Maklum yang namanya nasabah itu cara berpikirnya ya sama saja dengan agen. Siapa tahu ini berubahnya itu permanen. Ternyata berubahnya itu sebentar, setelah itu ya manfaatnya yang balik lagi seperti semula. Yang kedua, jika kita sebagai seorang pebisnis, maka kita harus memahami bahwa don't
try to sell, but start to help. Kita selalu berusaha untuk menjual, bahkan semuanya nampak harus dijual. Apa aja dijualin. Padahal sebenarnya esensi daripada produk asuransi adalah tolong-menolong di antara sesama peserta, termasuk Anda dan saya. Saya meskipun agen, saya pun juga nasabah. Satu orang yang sakit, itu berarti ditolong oleh orang lain. Jika kita sehat, kita tidak sakit, kita sama saja menolong orang lain. Jadi, semakin banyak orang yang kita tolong, maka kita tidak perlu memikirkan berapa banyak selling yang akan terjadi. Kenapa? Karena selling itu akan terjadi secara otomatis diambil dari orang-orang yang mempunyai kesadaran pentingnya untuk hidup membawa arti buat orang lain. Kita mati tidak membawa uang, tapi kita mati membawa kenangan. Dengan mengikuti asuransi, sesungguhnya kita membangun kenangan untuk orang-orang yang kita cintai. Bahkan dengan asuransi kita bisa menolong orang lain yang tidak kita kenal, beda agamanya, beda lokasinya, beda pekerjaannya. Nah, itu prinsip dasar di dalam industri asuransi. Yang berikutnya, bagi kita para pebisnis, kita akan selalu ketemu dengan 5 tantangan menjalankan bidang apapun. Every sales have 5 difficult, have 5 obstacle. No hurry, no need, no desire, no money, dan no trust. Selalu seperti itu. Memang ada nasabah yang sensitif terhadap harga. Dan menurut saya, baik di kondisi pandemi ataukah tidak di kondisi pandemi, market itu tetap ada, tetapi jumlahnya kecil. Itu market analitis, orang yang sensitif terhadap hal-hal yang tidak terlalu prinsip. Karena market yang lebih besar adalah dibangun dari sebuah hubungan pertemanan. Oleh karena itu teman-teman, bagi Anda yang hari ini ketemu dengan fakta ada produk asuransi lain yang menawarkan lebih, Anda jangan khawatir. Selama Anda percaya dengan diri Anda, dan Anda percaya hubungan Anda itu dijalin dengan dasar-dasar yang berkualitas, maka rezeki tidak akan pernah lari kemana. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda. Jangan lupa klik subscribe dan klik notifikasi lonceng agar Anda dapat informasi vlog saya berikutnya. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum.